Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang kudus, orang-orang percaya di mana saja berada. Berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Puji Tuhan, sukacita senantiasa harus selalu ada dalam hidup kita. Dalam situasi, kondisi apapun, kiranya iman pengharapan kita kepada Tuhan tetap selalu ada, bahkan selalu meningkat, sehingga kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah minggu ini saya ambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Tema khotbah saya hari ini adalah jangan sampai gagal. Puji Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita jangan sampai gagal. Saya ambil nas dalam ayat yang ke-12, supaya ia jangan jatuh. Supaya kita jangan jatuh. Supaya kita jangan gagal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu peringatan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada satu peristiwa, ada satu pengalaman kisah nyata dari sebuah bangsa yang notabene pilihan Allah, yaitu Israel. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang kudus di mana saja berada. Perhatikan ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Firman Tuhan pagi hari ini kita dibawa dalam satu perenungan untuk melihat satu peristiwa, dan peristiwa itu di saat kita pelajari, kiranya peristiwa itu menjadi satu contoh, menjadi satu peringatan supaya apa yang terjadi dalam peristiwa itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dicatat oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 yang menjadi contoh dan peringatan bagi kita, orang-orang yang hidup pada zaman akhir, yang ditulis dan menjadi peringatan bagi kita, yang dimaksudkan Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus adalah adanya kegagalan dari beberapa orang, boleh saya katakan satu generasi dari umat pilihan Allah, yaitu Israel.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Israel atau satu generasi yang notabene adalah orang-orang yang termasuk pilihan Tuhan, tetapi mereka mengalami kegagalan. Mereka tidak memasuki apa yang sudah dirancangkan Tuhan. Mereka tidak diberikan kelayakan, kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Saudara perhatikan di dalam ayat 1 pasal 10 sampai ayat yang ke-10. Ada kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Israel di dalam pengiringannya kepada Tuhan, kepada Yahweh sebagai umat pilihan Allah. Ada bentuk tindakan yang membuat mereka hampir satu generasi hanya tersisa Yosua dan Kaleb tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Perhatikan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang. Satu peristiwa yang dialami sebuah bangsa pilihan Allah yang begitu luar biasa, sudah mengalami pemeliharaan Allah mulai keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Memang dengan seizin Tuhan, Tuhan membawa umat ini untuk berputar-putar di padang gurun dengan maksud dan tujuan untuk menguji iman kesetiaan. Ayat 1 sampai yang kelima dijelaskan, mereka ada dalam naungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan masuk kategori umat-umat pilihan Allah. Tetapi yang menjadi masalah, mengapa mereka sebagian besar tidak masuk di tanah perjanjian? Hanya Yosua dan Kaleb. Mereka di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, padang gurun, tatkala mereka diperhadapkan dengan cobaan, tatkala mereka diperhadapkan dengan masalah, mereka tidak mampu menguasai. Tatkala mereka menghadapi cobaan, apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-6, mereka ada keinginan untuk melakukan apa yang jahat. Bahkan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan sampai mereka menyimpang dalam penyembahan berhala, mengesampingkan iman percayanya kepada Yahweh. Di dalam ayat yang ke-8 luar biasa, dosa yang menjadi kejijikan di mata Tuhan mereka lakukan, yaitu dosa seks, percabulan mereka lakukan. Bahkan mereka sampai mencobai Tuhan. Ayat yang ke-10 terkenal, mereka tatkala mereka punya masalah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini dosa-dosa yang mereka lakukan yang membuat mereka gagal di dalam pengiringannya kepada Tuhan untuk mencapai tanah Kanaan. Nah, dosa-dosa ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dosa-dosa yang membuat Israel sebagian besar tidak bisa masuk ke Kanaan. Mereka gagal,
mereka jatuh. Firman Tuhan katakan, biarlah ini menjadi contoh, biarlah ini menjadi peringatan bagi kita, supaya kita tidak gagal di dalam pengiringan. Supaya apa yang Tuhan janjikan kepada kita, supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh Israel memungkinkan bisa kita lakukan, manakala hidup kita tidak senantiasa berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak gagal. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-12 katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Di saat kita diperhadapkan dengan satu keadaan, persoalan, masalah, satu contoh, satu keadaan yang terjadi saat-saat ini, tidak ada satu orang pun yang terhindar dari godaan. Dan godaan itu memungkinkan siapapun mereka bisa jatuh dan gagal di dalam pengiringan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kegagalan Israel yang merasa umat pilihan Allah, tetapi tidak menjaga iman kesetiaannya kepada Allah, akhirnya mereka sebagian besar tidak masuk ke neraka. Pembelajaran apa yang harus kita lakukan? Kebenaran seperti apa yang harus kita praktekkan dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan, Israel yang gagal menjadi contoh peringatan buat kita. Saat ini Tuhan sedang menguji iman kita. Saat ini Tuhan sedang mencobai, menguji kesetiaan iman percaya kita di dalam kita menjalani hidup bersama-sama. Kita tidak tahu kabar kapan wabah COVID-19 berlalu. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti yang perlu kita renungkan adalah, masih kuatkah kita tetap teguh berdiri atas dasar firman, sehingga dalam perjalanan pengiringan kita sebagai orang-orang pilihan tidak tetapi kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan, firman Tuhan memberikan satu solusi, memberikan satu kebenaran untuk kita bisa pahami, supaya kita tidak jatuh, supaya pengiringan kita kepada Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak jatuh seperti Israel, tetapi kita tetap teguh berdiri, tetap terus memandang Yesus apapun yang terjadi. Bagaimana caranya supaya kita tidak gagal, supaya kita tidak jatuh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kita menunaikan tugas sebagai hamba Tuhan, tatkala kita menghadapi cobaan dalam hidup. Di dalam ayat 13 ada 3 poin yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Ada kebenaran-kebenaran yang perlu kita renungkan dan kita terapkan, pegang baik-baik dalam iman percaya kita. Yang pertama, cara untuk kita tidak gagal di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Perhatikan ayat 13 bagian A. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang kita alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang perlu kita pegang, kita yakini adalah masalah, cobaan yang kita alami saat
dilahirkan dari benih manusia, Kejadian 3, kita pasti menderita. Semua orang itu menderita. Itu hal yang biasa. Bahkan Yesus memberikan satu perumpamaan, satu gambaran di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Kita nggak usah baca. Di situ digambarkan sebuah bangunan yang memiliki dua jenis dasar. Dibangun di atas dasar pasir dan dibangun di atas dasar batu. Ada masalah yang terjadi. Nah, ini kualitas masalahnya dibedakan dari dalam bentuk 3 bentuk kualitas. Masalah yang datang diumpamakan datanglah hujan. Ini dikatakan ini masalah kecil. Setelah hujan datanglah banjir. Masalah sedang. Dan mengalami satu peningkatan. Apa? Datanglah angin topan mau merobohkan bangunan rumah. Itu masalah yang besar. Tetapi firman Tuhan mencatat bangunan itu tetap kokoh karena memiliki dasar yang kuat. Apa dasar yang kuat itu? Alkitab menerangkan, barang siapa mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dia seperti bangunan yang memiliki dasar. Kita bisa berkata masalah cobaan yang terjadi dalam hidup kita itu masalah biasa, karena kita adalah bangunan yang dibangun atas dasar yang kuat. Iman kita itulah yang membuat kita kuat. Oleh sebab itu, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan gagal tatkala kita menyadari firman saat masalah terjadi, maupun kecil, sedang, sebesar apapun masalah, itu biasa. Karena apa? Karena kita sudah membekali, karena kita sudah tahu semuanya itu tidak akan menggoyahkan, merobohkan kita, karena kita adalah bangunan yang dibangun dengan dasar. Jadilah pelaku firman. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Mari, ini yang pertama. Masalah yang saudara dan saya hadapi itu biasa. Saudara akan tetap kuat karena saudara menjadi pendengar dan pelaku. Yang kedua, di dalam ayat 13 bagian B, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Haleluya. Ini kebenaran yang kedua yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan adalah masalah cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Ini pengaruhnya terhadap kita itu kecil sekali. Kecil. Karena apa? Tidak akan melampaui kekuatan kita. Haleluya. Masalah boleh besar, tetapi pengaruhnya dalam kehidupan kita orang percaya itu sangat kecil. Tidak mungkin bisa menjatuhkan dan merobohkan sekali lagi. Kita memiliki kekuatan yang dahsyat yang sumbernya dari Yesus. Karena Yesus sudah ada dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, Roh Allah yang ada dalam diri kita, Roh itu lebih kuat daripada roh-roh yang ada di dunia. Di dalam Roma 8:31, jika Allah di pihakku, jika Yesus di pihakku, siapa yang menjadi lawan? Pengaruh masalah yang terjadi dalam hidup kita sekali-kali tidak akan menggoncangkan kita. Pengaruhnya kecil dan tidak melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Allah kita setia.
tidak pernah membiarkan satu masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya melebihi Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah ayat 13 bagian C. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangnya. Cara supaya kita tidak gagal dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kita mengemban tugas panggilan sebagai hamba Tuhan, percayalah bahwa cobaan masalah yang terjadi dalam hidup kita itu biasa. Yang kedua, pengaruhnya kecil buat kita, kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan yang ketiga, Allah telah menyediakan jalan keluar buat kita. Amin. Setiap persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita ada dalam sebuah, ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kontrol Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah siapkan jalan keluar bagi kita. Tuhan gak habis akal, Tuhan Yesus gak habis cara untuk menolong saudara dan saya, untuk melepaskan dan membebaskan saudara dan saya terlepas dari persoalan masalah. Kita ingat peristiwa pada saat Israel keluar dari Mesir. Di depan ada laut begitu luas, di belakang ada tentara Mesir yang siap menghajar mereka. Apa yang terjadi? Bangsa Israel ketakutan, tapi Musa dengan tenang, dia yakin Tuhan akan beri jalan keluar. Mujizat terjadi, laut itu terbelah dengan kuasa Tuhan. Kita tahu dalam perjanjian baru 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, ada satu masalah yang tidak memungkinkan bisa terselesaikan. Tetapi tatkala Yesus ada dengan materi yang secara logika nggak masuk akal, bisa mencukupi 5.000 orang. Ada banyak cara yang Yesus kerjakan dalam Alkitab. Artinya Allah kita di dalam tetap jangan sampai gagal. Tuhan sudah rancangkan sesuatu yang indah. Tetap beriman dan berserah kepada Tuhan. Pandang Yesus, percaya kepada Yesus, dan tetap terus setia kepada Yesus. Apapun masalah yang terjadi dalam hidup tidak melebihi pengaruhnya itu kecil, saudara. Tidak akan mampu menggoncangkan kita. Karena di dalam kita ada pribadi Yesus yang selalu ada. Yesus sudah berserahlah kepada Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara di dalam menghadapi situasi yang terjadi. Israel menjadi benar, mereka gagal di dalam penurunan, tetapi jangan sampai kita jangan sampai kita gagal di dalam pengiringan kita dalam mengemban tugas panggilan kita sebagai hanya gara-gara sampai kita jatuh di dalam perbuatan jahat. Jangan sampai kita jatuh dalam penyembahan berhala dalam khotbah, mengasihi sesuatu yang lebih dari kasih kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam percabulan seksual. Jangan sampai kita percaya kepada Tuhan sudah Allah kita tunggu dalam segala sesuatu.
Puji Tuhan. Cara bagaimana supaya kita tidak gagal, percobaan yang kita alami itu biasa, pengaruhnya kecil bagi kita, dan Yesus sudah memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Firman-Mu telah menguatkan hidup kami. Masalah yang terjadi dalam hidup kami saat ini itu masalah yang biasa, pengaruhnya kecil buat saya, dan itu tidak akan mengguncangkan iman percaya kami di hadapan Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah memberikan jalan keluar buat kami untuk menyelesaikan setiap persoalan. Bapa, di dalam nama Yesus, doa kami, kuatkan jemaat, kuatkan umat-Mu dalam iman percaya kepada Tuhan, dan biarlah kehadiran-Mu itu cukup boleh dirasakan kepada kewenangan untuk tetap terus berjalan bersama kepada Tuhan. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas mereka, berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tatkala mereka mengalami kekurangan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar sehingga mereka berkecukupan. Tatkala mereka mengalami sakit penyakit, Engkaulah jalan keluar sehingga Engkau menjadi penyembuh. Dan tatkala mereka punya masalah berat, Engkaulah yang memberikan jalan keluar, kelepasan kebuat mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berkat kasih setia dari anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini. Berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat dalam iman percaya. Tuhan Yesus memberkati.